Selamat pagi anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang izin hari ini? Aira. Oh iya, sakit tadi ya, Bapak Guru sakit. Oke. Mari kita doakan Mbak Aira sehat selalu, segera diberi kesembuhan. Oke, Mas Jaki, Ketua Kelas, silakan dipimpin untuk berdoa dan berdoa. Untuk siap enggak? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi tanggul ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Yang dari Jawa Tengah. Mana boy? Gambyong terus. Kalian sering nonton loh? Satak wae ada kok. Surabaya Romajo itu kan tari daerah Jawa Tengah semua. Nah, yo, gini. Nah, ini kayaknya kita megang apa? Megang selendang ya. Nah, oke. Ini tangannya gini. Nah, tangannya gini. Yuk, coba berdiri. Tangannya gini. Nah. Oke, tirukan. Nah. Ya. Nah, ada mendak ya, gini. Nah, oke. Terus sekarang tangannya gini. Yang satu di sini. Gini. Terus 8. Oke. Coba. Oke. Jadi kalau bersama-sama asik ya. Sama-sama asik, oke. Yuk, oke yang ben. Nah, mudah ya. Untuk selanjutnya anak-anak, ada yang namanya cerita itu fiksi dan non fiksi. Coba cerita fiksi yang apa? Cerita fiksi ya. Fiksi. Fiksi itu diarahkan. Tidak nyata. Nyata. Kalau non fiksi, kalau nyata itu bahasanya apa, Pak? Kalau fiksi berarti nyata. Coba di buku kita itu ada cerita fiksi di halaman 76. Terjadinya Selat Bali. Nah, tentunya di dalam sebuah cerita ya, itu ada yang namanya apa? Tokoh itu ada yang protagonis, antagonis, tritagonis. Protagonis sing piye? Yang baik Atau tokoh utama. Antagonis sing piye? Yang jahat. Yang jahat.
tulisane mau kuwi garise sing digawe siji mantra. Kira-kira kalau kita pikirkan apakah ini fiksi atau nyata? Dibuat dengan tangan? Fiksi atau nyata? Fiksi. Cerita tadi fiksi. Ya. Nah, ini Selat Bali. Nih. Nah, besok kalau kalian ke Bali itu pasti akan menyeberang yang namanya Selat Bali. Dari Ketapang ke Gili Manuk. Ya, lewat perahu, kapal. Besok biasanya kalau SMA itu biasanya perginya ke Bali. Ya entah nanti kalian naik perahu atau naik bis atau naik pesawat. Kalau naik pesawat 1 jam. Antagonis sudah ya. Siapa yang antagonisnya? Mane Antaran. Protagonisnya siapa? Dimandra. Nah, Basuki protagonis? Apik ora? Apik. Si Dimandra apik? Apik. Jadi keduanya bisa dikatakan sebagai tokoh protagonis, tokoh yang baik. Karena satu, Naga Basuki dijaluk tulung selalu menolong. Si Dimandra sebagai orang tua saking sayangi karo anaknya, ya toh? Sampai anaknya wis berbuat seperti itu disebut jadi aku masih maunya dihidupkan. Dan dia mengikhlaskan agar anaknya menjadi anak yang lebih baik, wis ben dididik sama Naga Basuki. Oke. Nyungi waktu kembelengan waktu limpah sekali jadi salah. Ya, jangan maju dulu. Ada waktu limpah sekali jadi salah. Gerakan dasar tarian gambyong. Yang lain memperhatikan. Yang lain memperhatikan. Ya kan di sini Pak Guru ini. Lihat, ada sana boleh, ada sana boleh. Yang lain boleh sambil tunjukkan dari belakang. Yuk, 1. Oke, yuk, tangan ini mau. Nah, ini lagi. Itu ditilaki itu. Oh, ibu jari dengan jari tengah. Gini. Nah, ibu jari dengan jari
Tengah. Jadi kayak anak ngipingnya tengah ya, dari ngipingnya tengah. Yuk, tirukan. Nah, mendak. Nah, kaki depan, kanan depan. Nah, kepalanya geleng-geleng. Oke. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini coba sama Rizky ditekan yang kuat. Pakai dua tangan. Jadi apa? Gepeng yang tadinya bulat, jadi gepeng. Sekarang kita coba sama Alia, dibuat bulat lagi bisa nggak? Coba Alia. Nah, kertas bisa. Karena apa? Masih bisa dikembalikan lagi. Tekanan ini ada bisa dinamakan dengan gaya. Ya. Selain itu, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Kan tekan kan berarti di dorong atau ditarik? Oke, silakan ditukarkan kepada meja sekelas penguasa. Ada yang mau membantu menjawab ke depan? Ditulis juga Pak, tulis asal tadi bunda di atas adalah nanti tulis jawabannya. Nah, ya, yakin. Nomor 2 siapa? Nyampe. Nomor 2, Alia, oke. Ayo silakan kembali. Terima kasih Mas Jaki. Tepuk tangan untuk Jaki dulu. Langsung saja tulis. Koma. Tepuk tangan buat Alia. Siapa yang bantu? Oke. Nomor 4. Hari ini apa yang kita pelajari? 1. Tokoh protagonis, antagonis, cerita apa? Fiksi dan non fiksi. Fiksi khayalan, non fiksi sing kepiye? Jur tarian daerah. Mau tarian yang ada di Jawa Tengah kan apa wae? Yang kita bahas gambyong, bundan, gedruk, karokan, jalanan, topeng ireng. Ya, gayaan. Terus gaya, macam-macam gaya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Minggu depan kita masih akan belajar lagi tentang gaya. Ya. Oke ya. Tugasnya tadi apa di rumah? Mencari cerita yang ada di sekitar kita. Ditulis semua? Ya kan? Boleh dibikin yang di Jawa Tengah, yang di sekitar kita, sehingga kita tahu kekayaan daerah kita, toh? Ya enggak? Oh, berarti di balik fotokopi boleh cerita ya, Pak? Boleh. Di internet boleh? Boleh. Ya. Itu ya.
sebelum kalian pulang jangan bersemangat terlebih dahulu. Sudah waktunya pulang ini. Mari anak-anak semuanya kalian membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Mulai. Siap, siap. Mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian belum dijemput, tunggu di gazebo depan, ya. Refleksi aksi nyata modul 2.2 pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Perencanaan. Selama perencanaan dilaksanakan perencanaan dengan menyusun RPP yang memadukan rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan nilai-nilai kompetensi sosial emosional yang harus dicapai. Di antaranya adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan, saya mencoba mempraktikkan teknik pengembalian fokus sesuai dengan masa perkembangan murid. Hal ini sebagai upaya untuk memulihkan kesadaran penuh sehingga emosi dapat terkendali dan fokus tetap terjaga. Menyisipkan teknik-teknik KSE dalam pembelajaran di kelas sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan diri dan peserta didik dalam menghadapi setiap kesulitan dan rintangan yang akan datang. Selain ice breaking, saya juga berupaya untuk mengaplikasikan kompetensi sosial emosional dalam setiap pembelajaran, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam praktik mengajar di kelas, serta mengangkat kearifan lokal, agar murid juga memahami akan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk selanjutnya, rencana perbaikan. Sebagai guru, saya terus berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menjadikan anak itu senang, tenang, dan nyaman dalam belajar. Guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk terus mengupgrade kompetensinya demi perbaikan pembelajaran dan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian refleksi dari kegiatan aksi nyata modul 2.2 pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Terima kasih.